Oke. Saya ulang secara ringkas ya, biar terrecord nanti, biar teman-teman yang tidak bisa kuliah pagi ini bisa mendapatkan informasi yang sama. Ya. Baik, Pak. Oke. Jadi kita mengawali dari pemahaman tentang analisis aspek keuangan. Dalam aspek keuangan, kita akan mempelajari tentang beberapa pengertian, kemudian nanti kita akan melakukan analisis kebutuhan investasi, kebutuhan modal kerja, kemudian menyusun proyeksi laporan keuangan, serta memberikan rekomendasi kelayakan, layak atau tidak suatu analisa kelayakan bisnis atau proyek mau kita lanjutkan atau tidak gitu. Nah, tadi kita sudah memahami tentang urgensi dari aspek keuangan ini. Jadi dalam aspek keuangan ini tentunya kita akan mengetahui berapa nilai investasi yang mau kita gunakan, yang kita butuhkan, gitu ya. Dan aspek keuangan ini merupakan rekap dari seluruh aspek-aspek sebelumnya. Seperti yang sudah kita kerjakan ya di dalam tugas, ada yang sudah mengerjakan, ada yang belum ya. Saya lihat masih banyak yang belum mengerjakan, tapi kita masih ada waktu ya. Mudah-mudahan yang belum bisa segera diselesaikan, karena nanti di dalam aspek keuangan ini, kalau aspek yang lain belum dikerjakan, kita nggak bisa menyelesaikan. Kenapa? Karena semua informasi yang ada di dalam aspek keuangan ini sumbernya dari aspek-aspek sebelumnya, yang misalnya kita akan menentukan berapa biaya pemasaran gitu ya. Nah, di dalam aspek pemasaran kan sudah disusun berapa biaya advertising, berapa biaya personal selling, berapa biaya untuk iklan ya, kemudian ya biaya lain misalnya untuk melakukan branding di awal misalnya ya. Nah, itu semua sudah terlihat di dalam aspek pemasaran gitu. Begitu juga di aspek SDM, ya kan kita sudah merencanakan menyusun kebutuhan SDM kita. Ya berapa ada orang manajer, ada direktur, ada supervisor, ada operator gitu ya, ada staff. Itu semua ada biaya yang dibutuhkan gitu ya. Nah, di dalam aspek SDM sudah muncul tuh kebutuhan modal untuk pengadaan SDM nanti ya. Nah, di dalam aspek produksi juga sama ya. Kita sudah menganalisa kebutuhan fasilitas produksi kita. Sarana prasarana, mesin, kendaraan, sewa tempat kantor gitu ya, atau gudang misalnya. Itu semua ada biaya. Nah, kita butuhnya apa? Nah, butuhnya apa? Sudah teridentifikasi di dalam aspek produksi. Nah, di dalam aspek keuangan ini nanti dimunculkan kembali gitu ya. Asumsi-asumsi kebutuhan dari fasilitas yang diperlukan dalam kegiatan bisnis nanti itu dimunculkan lagi di dalam aspek keuangan ini gitu. Dan di sini sudah terlihat berapa nilainya masing-masing ya. Misalnya kendaraannya type-nya apa, merek apa, tahun berapa, misalnya ya kan, harganya berapa gitu kan. Nanti akan muncul nilai ya, nilai harga untuk menghitung modal yang diperlukan gitu. Oke. Nah, kita ada memahami tentang konsep ya, ada modal investasi, ada modal pendirian atau startup, ada modal kerja gitu ya. Bedanya di mana? Bedanya kalau modal investasi itu modal yang digunakan untuk membelanjai aktiva tetap gitu ya. Jadi aktiva tetap itu apa aja? Ada mesin, ada kendaraan,
Ada rumah, ada bangunan, sewa, gedung misalnya gitu ya. Nah, itu semua adalah investasi. Berapa nilainya gitu. Ada juga biaya untuk pendirian. Startup itu pendirian. Biaya pendirian berapa? Apa itu biaya pendirian? Biaya yang Anda gunakan untuk mendapatkan izin. Karena kalau Anda berbisnis tanpa izin berarti ilegal, gitu ya. Harus izin. Nah, untuk izin itu selalu ada biaya, gitu. Biayanya berapa? Termasuk untuk mempersiapkan, misalnya butuh mentor, gitu ya, yang harus dibayar, konsultan, misalnya. Itu ada biaya itu. Nah, berapa biayanya? Anda silahkan diasumsikan dan kemudian dipisahkan, ya, dipisahkan dari investasi. Modal kerja juga sama ya, modal kerja untuk agar nanti bisnisnya bisa beroperasi itu modal kerja. Untuk apa itu modal kerja? Untuk bayar tenaga kerja, untuk beli bahan baku, untuk bayar utilitas, bayar listrik, bayar transportasi, logistik dan sebagainya, gitu ya. Nah, itu untuk mengoperasionalisasikan bisnis butuh modal kerja. Berapa modal kerjanya? Itulah nanti yang akan dianalisis, yang akan dihitung. Oke ya. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Oke, makasih. Silakan ya kalau ada yang bertanya boleh ya. Nah, ini adalah proyeksi keuangan. Ya, proyeksi keuangan. Kalian nanti belum membuka-buka kembali apa yang dimaksud dengan neraca, apa yang dimaksud dengan laba rugi, arus kas gitu. Karena nanti di dalam proyeksi ini kalian akan menganalisa apakah bisnis yang dijalankan nanti laba atau rugi gitu ya. Itu harus disusun. Kemudian begitu juga neraca. Untuk mengetahui berapa kebutuhan investasi dan modal kerja itu ada di neraca ya. Aktiva lancar itu berarti modal kerja, aktiva tetap berarti kebutuhan investasi gitu ya. Nanti di sebelah kanan nanti ada hutang dan modal. Apakah semua akan didanai dengan menggunakan modal sendiri atau sebagian akan hutang. Nah, nanti kelihatan di dalam neraca gitu ya. Nah, kita juga arus kas ya, arus kas perlu disusun. Untuk apa? Arus kas digunakan untuk mengetahui, untuk mengelola dana cash kita. Jangan sampai misalnya investasi semua dalam bentuk barang. Uangnya tidak ada. Sehingga ketika nanti mau membeli bahan baku tidak ada uang. Gitu ya. Nanti ketika akan bayar tenaga kerja nggak ada uang gitu. Nah, itu namanya tidak ada manajemen kas ya, tidak mengelola arus kas dengan baik. Makanya harus disiapkan, harus dianalisa bagaimana arus kas selama misalnya asumsi proyeksi 5 tahun misalnya. Nanti bisa diketahui arus kasnya gitu ya. Nah, ini modal kerja, modal kerja ada di seluruh komponen modal kerja ya. Misalnya apa? Misalnya untuk biaya pemasaran, untuk menjalankan mesin, kan pasti butuh bensin. Nah, untuk beli bensin itu namanya modal kerja, ya. SDM untuk bayar orang itu juga butuh uang, ya, butuh modal kerja juga. Jadi semua komponen aspek itu membutuhkan modal kerja. Nah, apalagi di aspek marketing ya kan, kita butuh biaya promosi, distribusi, membuat sampel gitu ya, untuk launching itu semua ada biaya, itu masuk dalam modal kerja. Di dalam aspek produksi ya, pada saat pengadaan peralatan dan mesin, tanah, sewa,
teknologi itu semua adalah modal investasi, tapi untuk menjalankan butuh modal kerja. Ya, ini aspek SDM. Ya, dalam aspek SDM juga begitu. Ada pelatihan karyawan, gitu ya, bayar kompensasi, bayar konsultan, biaya rekrutmen, itu semua adalah biaya-biaya SDM. Itu adalah modal kerja, gitu ya, yang harus disiapkan. Aspek legal juga sama, ya. Aspek legal tentunya juga harus bayar secara cash, ya. Nah, kita bayar ke notaris utang gitu ya, nggak mau dia, ya, harus siapkan uang cash gitu, untuk mendapatkan legalitas yang mengurus gitu. Ini misalnya ada gaji yang sudah disiapkan gitu, berapa gajinya gitu, nah itu sudah harus disusun ya untuk mendapatkan informasi yang nanti akan diolah di dalam analisis keuangan. Nah, ini contohnya kita sudah menyusun kebutuhan modal kerja. Ya, kebutuhan untuk perlengkapan, untuk biaya promosi misalnya. Nah, itu disusun berapa jumlahnya gitu ya. Untuk gaji, untuk bayar tunjangan, untuk bayar biaya-biaya operasional seperti listrik, telepon gitu ya, yang di bawah itu. Nah, itu namanya analisis modal kerja. Nah, ini kalau investasi contohnya beli peralatan gitu ya. Beli peralatan, misalnya ini contoh untuk sekolah gitu ya, butuh peralatan ruang belajar, papan tulis, meja, dan seterusnya gitu ya, itu namanya investasi. Ya, misalnya ingin beli tanah gitu ya. Nah, saya kira seperti itu kalian sudah bisa bedakan mana yang modal kerja dan mana yang investasi. Nah, nanti di dalam analisa Anda akan terkelompok seperti ini ya. Jadi ada modal kerja, ada modal investasi. Kemudian totalnya berapa yang diperlukan? Nah, ini ada modal yang diperlukan ya. Ini modal yang diperlukan 671 juta misalnya. Ini adalah penjumlahan dari modal kerja ditambah dengan investasinya. Itu dana sekian gitu. Nah, nanti disusun dalam suatu neraca ya. Disusun dalam suatu neraca. Ini adalah modal kerja yang atas ini yaitu aktiva lancar. Sedangkan yang di bawah ini adalah aktiva tetap ya. Aktiva tetap ini adalah investasi nih untuk sewa ruko, beli peralatan gitu ya. Beli kendaraan, beli sistem itu. Ini adalah investasi. Sedangkan yang di atas ini kita butuh uang cash yang harus kita siapkan ya untuk membiayai operasional. Kemudian misalnya butuh persediaan dan sebagainya, ini adalah modal kerja. Nah, ini sumbernya dari sini nih ya, sumbernya dari sebelah kanan nih, sebelah kanan. Nah, sebelah kanan ini ada sebagian kita akan hutang. Oke. Dan sebagian modal sendirinya 316. Ini modal yang dikeluarkan oleh pendiri. Ya. Sedangkan kekurangannya rencananya akan mengambil hutang. Ya, ada hutang dagang, hutang bank. Nah, ini struktur ini namanya disebut dengan struktur keuangan. Ya, kalian sebagai mahasiswa yang sekarang ini menempuh pendidikan ya di strata 1 fakultas di ekonomi dan bisnis ya, di sekolah bisnis terutama, ya harus sudah di luar kepala ini bicara tentang kayak gini-gini ya. Ini kalian harus menyusun nih ya, harus menyusun, harus bisa. Ini adalah salah satu kompetensi wajib ya seorang sarjana ekonomi. Jadi kalau ada sarjana ekonomi lulus tidak tahu tentang neraca, tidak tahu tentang laba rugi, tidak tahu tentang arus kas gitu, saya kira ya nonsen lah gitu ya, nggak layak gitu ya, nggak layak untuk jadi sarjana ekonomi. Ya memalukan, menurut saya memalukan gitu ya, karena kan ini dasar gitu ya, kita dasar gitu. Nah, kalian sebelum lulus coba berusaha lagi ya, belajar
Nah, kemudian tugas-tugasnya dijalankan. Ya, tugas-tugasnya dijalankan. Sebetulnya tugas-tugas itu kan untuk mahasiswa sendiri agar dia tahu gitu ya, harus belajar, membuka buku lagi, kemudian mengerjakan gitu. Ya, bukan dosennya membebani gitu ya. Ya, namanya belajar itu terlalu butuh perubahan gitu ya. Nah, perubahan itu pasti ada pengorbanan. Ya, pengorbanan waktu, pengorbanan tenaga gitu. Nanti outputnya adalah pemahaman dan pengetahuan. Kalau nggak ada usaha, nggak ada perubahan, nggak ada pengorbanan, ya nggak ada dapat apa-apa gitu. Ya saya kira itu sudah dipahami ya oleh apalagi yang pagi hari ini ya, di mungkin yang lain sedang sibuk ya dengan pekerjaannya masing-masing. Nah, ini juga pengorbanan, kalian sudah mendengarkan kuliah semacam ini juga pengorbanan. Tapi jangan kemudian disia-siakan, maksudnya kemudian selesai. Nah, ada effort lagi, ya, effort lagi. Kemarin tugas yang sudah dikerjakan ditindaklanjuti ya dengan memulai untuk mengklasifikasikan ini seperti ini biaya-biayanya, ya dana modalnya diklasifikasi masuk mana ke modal kerja, masuk mana ke investasi. Kemudian disusun dalam proyeksi laporan keuangan. Ya, ini contoh laba rugi. Ini contoh laba ruginya nanti dibuat seperti ini. Ini harus kas ya. Jika kalau laba rugi itu nanti akan muncul seperti ini, oh laba gitu ya. Nanti kalau kalian menyusun ternyata ininya minus, yang bawah ini minus itu, ya berarti tidak layak gitu ya, tidak layak. Nah, kalau tidak layak itu ada dua option ya, tidak perlu dilanjutkan bisnisnya, atau kalian lakukan perubahan kebijakan. Misalnya cari sumber daya atau resources yang lebih murah gitu ya, sehingga biayanya menjadi lebih kecil dibandingkan dengan pendapatannya gitu ya. Atau pendapatannya kalian usahakan bisa dinaikkan. Misalnya dengan menambah volume bisnisnya dinaikkan. Ya, jadi ini penjualannya dinaikkan. Kalau ingin agar ada muncul laba. Nah, disinilah yang namanya strategi keuangan gitu ya. Kalian sebagai calon mahasiswa, calon sarjana ekonomi harus bisa ini mengendalikan seperti ini ya. Bagaimana caranya meningkatkan laba dengan strategi meningkatkan penjualan dan mengendalikan biaya. Ini biayanya harus dikendalikan ya, sehingga muncullah laba di sini. Gitu. Oke, ini yang terakhir adalah arus kas. Ya, arus kas. Nah, nanti arus kas ini harus positif juga ya. Kalau negatif nanti kalian berarti artinya tidak memiliki dana cash untuk menjalankan bisnis gitu. Jadi ini harus posisinya positif. Harus surplus, dananya harus surplus. Oke, kemudian apalagi analisis yang lain? Analisis yang lain adalah rasio ya, rasio likuiditas, rasio perputaran usaha, solvabilitas, profitabilitas gitu. Nah, ini adalah indikator ya, indikator dari kelayakan kinerja keuangan. Jadi kalau kalian nanti membuat laporan keuangan, dilakukan analisis dengan menggunakan analisis rasio. Ya, analisis rasio misalnya likuiditasnya positif apa negatif. Kalau positif, positifnya berapa? Gitu ya, perputarannya apakah bisnisnya bisa berputar atau tidak. Semakin tinggi rasio perputaran usaha semakin bagus gitu ya. Semakin rendah semakin negatif atau semakin jelek. Gitu. Ini ada debt to equity ratio, ya, ada rasio terhadap hutang. Jadi hutang dan modal Anda besar mana? Kalau di sini lebih dari 100 artinya lebih besar hutangnya daripada modalnya. Gitu ya. NPM itu adalah net profit margin. Semakin tinggi nilai NPM-nya semakin bagus. Margin keuntungan aja semakin bagus. Ya, saya kira demikian ya. Terima kasih. Apakah ada yang mau bertanya? Tidak, Pak, sudah jelas.
Oke, terima kasih semuanya atas perhatian, atensinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan tugas-tugasnya diselesaikan ya. Tugasnya diselesaikan. Baik, Pak. Kemudian ya diisi di bagioconsulting.com. Kan sudah ada itu ya, sudah ada linknya, tinggal dimasukkan. Baik, Pak. Oke, terima kasih. Boleh saya foto dulu, dibuka semuanya. Oke, Mbak Maudi ada, Mbak Nada, Mbak Syaufinada ada, Mbak Mary. Boleh dibuka dulu. Oke, saya foto yang 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih.